Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, hari-hari belakangan ini pemerintah mendengungkan tatanan normal baru. Kita bersama menaati apa yang menjadi aturan tersebut, sekalipun kita sadar juga bahwa ada ketidaktaatan di sana-sini. Marilah kita memandang bahwa aturan yang diterapkan adalah bagian tatanan untuk menata Indonesia lebih baik. Sebagai warga negara, selama masa COVID-19, marilah kita terus berjuang dan berupaya bersama pemerintah dalam memutus rantai penularan COVID-19 dengan melakukan protokol kesehatan dengan maksimal. Salah satu upaya kita untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 adalah dengan beribadah secara online. Marilah kita persiapkan diri untuk memasuki ibadah Minggu Trinitas. Saya mempersilahkan saudara-saudari bersaat hening menghayati karya Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Umat bersaat hening. Waktu saat hening selesai. Mari kita nyanyi pujian dari Kidung Jemaat nomor 19, bait 1 dan 3, Tuhanku Yesus. Jemaat Tuhan yang terkasih, ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Damai sejahtera dari Allah Tritunggal Maha Kudus beserta saudara. Beserta saudara juga. Hari ini kita merayakan Minggu Trinitas, Allah yang Esa, Allah yang telah menciptakan bumi dengan segala isinya, Allah yang telah hadir bagi umat manusia dan memberi manusia kuasa atas bumi. Manusia menjadi wakil Allah dan juga mitra Allah dalam mengelola, memelihara, dan menjagai bumi.
Allah yang hadir dalam rupa manusia, Sang Putra Yesus yang memulihkan manusia. Manusia dipulihkannya untuk menyadari tugas dan tanggung jawabnya. Manusia yang juga senantiasa disertai Allah melalui kehadiran Roh Kudus yang menuntun manusia memelihara bumi dengan isinya. Karya pemeliharaan Allah bagi bumi ini nyata dengan keterlibatan kita untuk turut berkiprah sebagai mitra dan wakil Allah di bumi untuk menghadirkan damai bagi semua. Jemaat yang terkasih, marilah kita pujikan Kidung Jemaat 13 bait 1 sampai dengan yang keempat. Allah Bapa Tuhan. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu. Langit bumi ciptaan-Mu, kami pun anak-anak-Mu. Datanglah dengan kasih-Mu, Yesus Kristus Tuhan, yang membawa keselamatan. Yesus Kristus Tuhan, yang membawa keselamatan. Lahir dalam dunia ini, mati tapi bangkit lagi. Kaulah juru selamat kami, ya Roh Kudus Tuhan. Tolong kami lawan dosa, ya Roh Kudus Tuhan. Tolong kami lawan dosa, sucikanlah hati kami, berilah hidup yang sejati, tinggallah bersama kami. Allah kami yang esa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah kami yang esa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami datang menyembah-Mu, memasyurkan kuasa-Mu. Puji syukur kepada-Mu. Allah berkarya mencipta bumi dengan segala isinya. Ia pun menjadikan manusia serupa dengan gambarnya.
manusia dijadikan wakil dan mitranya di dunia. Diberinya kuasa menguasai isi dunia. Namun dosa manusia menjadikan manusia merusak hubungan antar sesama dan juga dengan alam sekitarnya. Keserakahan manusia menjadikan alam rusak karena eksploitasi yang dilakukan manusia hanya untuk memuaskan nafsu semata. Pemeliharaan bumi yang menjadi tanggung jawab manusia telah diabaikan. Kita menjadi salah satu di antara manusia yang telah merusak relasi antar manusia dan juga alam ini. Saat ini, marilah kita menyadari segala pelanggaran dan dosa kita itu. Seraya kita memohon ampun kepada Tuhan dalam doa, umat dipersilahkan berdoa secara pribadi. Kami sebagai mitra-Mu ya Tuhan, menyadari bahwa seringkali belum bisa menjadi mitra yang baik, dikala kami harus menjaga hubungan dengan sesama. Kami justru merusak hubungan dengan sesama dengan tindakan kami yang gerusa-gerusu, iri, sombong, menganggap diri lebih dari yang lainnya, menghakimi. Sebagai mitra-Mi, kami pun juga menyadari terkadang kami begitu serakah, hanya ingin terpenuhi keinginan kami sehingga menghalalkan segala cara dan akhirnya melakukan yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu dan kami berdosa. Dikala kami sebagai mitra Tuhan didorong untuk menjadi pemelihara sesama manusia dan ciptaan, malah justru kami merusak tatanan yang sudah ada. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mohon ampun atas dosa dan kesalahan kami. Marilah kita nyanyikan pujian dari Kidung Jemaat nomor 25, bait 1, 2, dan 3. Ya Allahku di cahyamu. Ya Allahku di cahyamu, tersingkap tiap noda. Kau lihatlah manusia penuh lumuran dosa. Di cahyamu mesti redup semara bintang-bintang. Kemanakah manusia dosanya tak terbilang. Kepadamu tujuanku, Kau tak membuang aku. Putra-Mu lah selamanya jalanku.
Kini terimalah berita anugerah dari Tuhan sebagaimana tertulis di dalam 2 Korintus 13 ayat 13 yang demikian. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 246 bait 1 sampai dengan bait yang ketiga, Ya Allah yang Maha Tinggi. Pencipta dunia ini, kami juga Tuhan ciptakan agar Dikau tetap dipuji. Engkau Bapa yang memberkati tiap orang yang rendah hati. Tolonglah kami sekarang ini dan selamanya. Ya Allah yang Maha Kasih, Engkau lahir di dunia ini, Engkau mati di kayu salib, Engkau rela mengganti kami dari kubur. Telah Kau bangkit, kuasa maut tiada lagi. Pimpinlah kami, sebab Engkaulah jalan yang benar. Ya Allah yang Maha Suci, Engkau turun ke dunia ini, Kau menyala bagaikan api, menurunikan nurani kami, mengorbankan semangat kami, agar kami menjadi berani. Utuslah kami ke dunia ini dengan kuasa-Mu. Tiba saatnya bagi kita semua untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia. Ya Allah Roh Kudus yang memberikan hikmat bagi kami, pada saat ini kami mohon Tuhan memberikan hikmat bagi kami semua untuk dapat membaca sabda-Mu, mengertinya, serta dapat menjadi penerang dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Amin. Sabda Tuhan hari ini yang akan kita renungkan bersama-sama tertulis di dalam Injil Matius 28 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-20. Yang demikian sabda Tuhan.
Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Jemaat Tuhan yang terkasih, hari ini kita bersama-sama akan mendengarkan sabda Tuhan dengan tema terlibat memulihkan ciptaan bersama Allah Trinitas. Nah, Bapak Ibu dan anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita hari ini adalah dalam konteks pasca kebangkitan Yesus. Ke-11 murid kembali ke Galilea. Sebagaimana telah diperintahkan malaikat kepada mereka, yaitu di dalam Matius 28 ayat yang ke-7, mereka menjalankan, melakukan perintah malaikat itu. Rupa-rupanya ketika mereka di bukit, mereka bertemu dengan Yesus. Di bukit dan di gunung merupakan tempat yang begitu khas bagi Yesus untuk menyampaikan wejangan-wejangannya atau menyampaikan setiap perintah-perintahnya. Dan sebelum sampai pada wejangannya, ketika mereka, para murid maksudnya, melihat Yesus, mereka kemudian menyembah Yesus. Dengan mereka menyembah, Bapak Ibu dan anak-anakku yang terkasih, itu diartikan bahwa para murid mengakui kemahakuasaan Yesus. Biasanya tentunya pribadi yang disembah, ini bukan pribadi yang biasa, bukan pribadi yang sembarangan begitu. Dia tentunya memiliki kuasa dan tentunya lebih penting sehingga para murid menyembahnya. Itu berarti di sana para murid mengakui kemahakuasaan, kebesaran Yesus. Dan keagungan serta kuasanya, kuasa Yesus terlihat nyata ketika Yesus bangkit di antara orang-orang mati dan bertemu dengan para murid saat itu. Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selain ada murid yang menyembah Yesus, ternyata pada ayat 17 itu dijelaskan bahwa ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Jemaat Tuhan yang terkasih, ayat ini memberikan informasi kepada kita semua bahwa ada pula mereka yang ragu-ragu. Di satu sisi mereka ada yang menyembah, ada yang yakin percaya pada kuasa, mereka juga ada yang ragu-ragu.
Mungkin kita bertanya-tanya siapa mereka, namanya siapa. Tetapi di dalam ayat ini tidak dijelaskan siapa namanya, tidak ada informasi personnya begitu. Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, melihat keraguan-raguan orang tersebut, kemudian Yesus mendekati mereka dan berkata di dalam ayat yang ke-18, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Saat mereka ragu-ragu, Yesus memberikan penegasan bahwa kuasanya tidak terbatas. Kuasanya menguasai bumi dan surga. Dan semua kuasa itu seperti kuasa Allah sebagaimana digambarkan di dalam proses penciptaan atau bacaan yang pertama, Kejadian 1 ayat 1 sampai Kejadian 2 ayat 4a. Ada kuasa yang sama. Kita melihat dalam proses penciptaan tersebut, Allah menciptakan bumi dan segala isinya. Dan kuasa yang sama pula ada di dalam diri Yesus Kristus. Dan melalui kebangkitannya Yesus memperbaharui ciptaannya. Jemaat Tuhan yang terkasih, pendekatan Yesus kepada yang masih ragu-ragu tadi ini begitu menegaskan supaya mereka membuka diri, meyakini Yesus sekaligus meneguhkan keyakinannya kepada kuasa Yesus yang sama dengan kuasa Allah. Allah Bapa kuasanya sama dengan Yesus dan karyanya sama juga. Setelah Yesus meyakinkan, setelah Yesus meneguhkan mereka yang ragu-ragu, Yesus memberikan perintah, "Pergilah." Dan tentunya sebelum Yesus memberikan perintah itu, ini mau menegaskan kepada para murid ketika mereka harus pergi, ketika mereka harus menjalankan perintah atau amanatnya Yesus begitu, mereka harus menjalankan tanpa ragu-ragu. Mereka harus menjalankan tanpa ragu-ragu. Sebab ketika seseorang menjalankan perutusan yang ragu-ragu, tidak akan mendatangkan kebaikan. Jemaat Tuhan yang terkasih, yang berikutnya, perintah dari Yesus adalah menjadikan semua bangsa murid. Nah, untuk menjadi murid, para murid sendiri itu belajar terlebih dahulu kepada Yesus. Dan proses belajar sudah mereka alami sebelumnya. Dan setelah mereka mantap, mereka diperintahkan untuk menjangkau semua bangsa, menjadikan semua bangsa memiliki relasi yang akrab dengan Yesus. Artinya menjadikan diri sendiri yang sebagai murid ini menghasilkan buah, menghasilkan sesuatu yang bisa dirasakan oleh orang lain, sehingga orang lain bisa merasakan cinta kasih Kristus. Kemudian kita mungkin bertanya-tanya, lah terus mereka harus bertobat enggak? Ya, urusan pertobatan urusan dia dengan Roh Kudus begitu ya. Bukan urusan kita. Urusan kita sebagai murid, sebagai mitranya Allah adalah memberitakan, menghasilkan buah dari diri kita sehingga orang lain membacanya. Atau dalam hal ini semua bangsa menjadi mengenal Tuhan Yesus. Selain yang kedua tadi mengabarkan kepada semua bangsa, yang ketiga adalah baptislah. Nah, baptisan ini merupakan tanda atau meterai bahwa mereka telah menjadi bagian dari keluarga besar kerajaan Allah. Dan baptisan juga sebagai sebuah pengakuan percaya. Dan buat kita semua yang menjadi murid Kristus,
Harusnya kita semua diajak untuk tidak berhenti mengaku di dalam hati, tetapi juga memberikan, mempublikasikan pengakuan kita ini. Nah, Ibu, Bapak, dan anak-anakku yang terkasih, terkait dengan Trinitas ini, erat kaitannya antara relasi kita dengan Allah dan juga relasi Allah dengan karya-karyanya bagi manusia di dunia ini. Lalu untuk kita sekarang ini harus berbuat apa? Kita semua manusia diundang untuk terlibat dan berpartisipasi, ambil bagian untuk berkarya. Atau dalam hal ini terlibat untuk memulihkan semua ciptaan. Tidak hanya antar manusia saja, tetapi Allah yang menciptakan bumi ini dengan segala isinya yang amat baik, semuanya kita pelihara. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita adalah murid-murid. Dan tentunya sebagai murid-murid, kita sudah dimuridkan oleh pendahulu-pendahulu kita. Nah, tongkat estafet yang saat ini sudah kita terima, mau kita bagikan kepada orang lain atau tidak? Apakah tongkat estafet itu berhenti pada kita? Atau kita mau melanjutkan karya Allah melalui setiap tindakan-tindakan kita? Amin. Selamat berkarya. Saat hening bagi kita semua. Jemaat yang terkasih, kami undang untuk bangkit berdiri bersama seluruh umat di segala tempat dan segala abad. Marilah kita menyatakan pengakuan iman bersama-sama dengan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Marilah kita bersama-sama masuk di dalam doa syukur dan syafaat. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, Allah yang kami kenal karya-Mu melalui penciptaan dan juga melalui karya-Mu sepanjang perjalanan sejarah bangsa Israel. Ya Yesus Kristus yang telah rela mati di kayu salib, menebus dosa umat manusia. Dan ya Roh Kudus yang selalu menyertai kami
sepanjang kehidupan kami hari lepas hari. Kami bersyukur ya Tuhan Allah, bahwa Engkau tiada pernah putus-putusnya mengawal kehidupan kami sampai dengan saat ini. Kami sungguh orang-orang yang beruntung ya Tuhan. Kami sungguh orang-orang yang spesial di mata-Mu. Dan biarlah kami yang beruntung, kami yang spesial ini mampu mewujud nyatakan kespesialan kami melalui setiap tindakan-tindakan kami ya Tuhan. Kami semua yang saat ini Engkau beri tugas menjadi orang tua. Tuhan, kiranya Engkau menuntun kami untuk dapat menjadi orang tua yang baik, mendidik dan menolong anak-anak kami untuk bisa merasakan cinta kasih-Mu dan juga memperkenalkan kehidupan yang sesungguhnya sebagai wujud tanggung jawab kami sebagai orang tua. Kami semua yang saat ini sudah Engkau berikan kesempatan menjadi kakek dan nenek, berkatilah kami agar kami terus menjadi kakek dan nenek yang bijaksana, yang mampu menjadi teladan untuk anak-anak kami. Untuk kami semua yang saat ini menjadi anak-anak ya Tuhan, kami beruntung ya Tuhan, Kau mengasihi kami melalui orang tua kami, melalui keluarga yang ada di sekitar kami. Dan biarlah kami menjadi anak-anak yang bertumbuh dan berkembang sesuai dengan usia kami, sesuai dengan pemikiran, perkembangan yang benar. Dan biarlah ya Tuhan, kami sebagai anak-anak pun juga mewujud nyatakan cinta kasih Kristus melalui setiap tutur kata dan tindakan-tindakan kami. Kami pun juga ya Tuhan berdoa untuk keluarga besar Gereja Kristen Jawa Cepu dan juga seluruh simpatisan. Berkatilah ya Tuhan dimanapun kami berada, dan tolonglah kami untuk dapat menjadi saluran berkat-Mu, untuk dapat menjadi mitra-mitra-Mu yang sungguh terlibat memulihkan semua ciptaan. Kami juga secara khusus ya Tuhan berdoa untuk kehidupan bangsa dan negara kami. Tuhan, kami rindu pemulihan bangsa kami. Biarlah melalui setiap tindakan-tindakan kami menjadi sarana pemulihan bangsa ini. Ya Tuhan, Engkau pakai juga para pemerintah bangsa kami agar mereka tetap dapat menjaga kestabilan bangsa ini ya Tuhan dengan berbagai keputusan-keputusan yang mereka buat, dan tolonglah kami sebagai masyarakat untuk dapat memahami dengan kritis apa yang menjadi keputusan-keputusan pemerintah, serta kami mampu mendukung pemerintah ini. Tuhan Yesus, untuk kota Cepu, Tuhan berkati agar selalu ada dalam lindungan tangan kasih Kristus. Inilah Tuhan yang menjadi ungkapan syukur dan permohonan kami. Kami pinta semuanya hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita haturkan syukur kita melalui persembahan minggu dan persembahan riaya panen. Tuhan memberikan berkat-Nya melalui pekerjaan yang saat ini kita kerjakan. Pada riaya panen sebelumnya, kita mengumpulkan persembahan berupa uang dan persembahan natura. Tetapi untuk tahun ini, kita mengucapkan syukur dalam bentuk uang persembahan yang kita kumpulkan. Dengarlah sabda Tuhan yang mendasari persembahan kita yang diambil dari Ulangan
pasal 26 ayat 1 dan 2. Apabila engkau telah masuk ke negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu, dan engkau telah mendudukinya dan diam di sana, maka haruslah engkau membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau kumpulkan dari tanahmu yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Pengumpulan persembahan diiringi pujian dari Kidung Jemaat nomor 289 bait 1, 8, dan 9. Tuhan pencipta semesta. Tuhan pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang kau beri, pemberian kami selamanya dari tangan-Mu asalnya, yang kau terima itulah yang kau beri. Terima hormat dan sembah, terima hidup dan kerja, serta sekalian benda yang kau beri. Mari kita berdoa, umat dimohon untuk berdiri. Maha besar Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, kembali kami datang menghadap kehadirat-Mu untuk mengucapkan syukur dan terima kasih atas segala berkat dan kasih karunia-Mu yang sudah Tuhan berikan di sepanjang kehidupan kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami telah wujudkan pemberian berkat-Mu melalui persembahan yang baru kami berikan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami ini, agar dapat menyenangkan hati-Mu dan dapat menjadi persembahan yang harum dan hormat bagi kemuliaan nama-Mu. Ya Tuhan, ajarilah kami untuk selalu bersyukur atas berkat-berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tiba saatnya kita semua akan kembali ke aktivitas kita masing-masing. Mari kita terlibat untuk memulihkan semua ciptaan. Dan mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 242 bait 1 sampai dengan bait yang ketiga, Muliakan Allah Bapa. Muliakan Allah Bapa, muliakan Putra
ketiganya yang esa. Haleluya, puji Dia kini dan selamanya. Muliakan Raja kasih yang menjadi penebus, yang membuat kita waris kerajaannya terus. Haleluya, puji Dia, Anak Domba yang kudus. Muliakan Raja surga, Raja gereja yang esa. Raja bangsa dunia, langit bumi nyanyilah. Haleluya, puji Dia, Raja maha mulia. Hiduplah seturut karya Allah dalam menjaga bumi. Kami siap hidup menjaga bumi. Jadilah mitranya dalam mewujudkan kehidupan damai sejahtera di bumi. Kami siap menjadi mitra Allah, mewujudkan kehidupan damai sejahtera di bumi ini. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus,